Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Yalibuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah memulai wirausaha, terlebih khususnya bagi mahasiswa. Baik, di sini memiliki beberapa poin yang akan saya jelaskan, dan langsung saja. Pertama yaitu pilih bidang usaha yang Anda minati dan memiliki pengetahuan di dalamnya. Tentunya bagi mahasiswa yang memulai usaha di bidang yang Anda minati akan membuat perjalanan wirausaha itu lebih menyenangkan. Kenapa? Karena usaha yang kita jalankan itu kita minati dari dalam diri kita sendiri, sehingganya mampu lebih menyenangkan dan memotivasi. Kemudian memiliki pengetahuan mendalam tentang bidang tersebut juga sangat penting, sehingganya dalam wirausaha harus memiliki pengetahuan sedikit saja, jangan terlalu banyak akan tetapi sedikit, sehingga ketika kita memulai wirausaha yang kita minati, tentunya itu tidak perlu merasa takut karena kita minati dan kita sukai dari usaha yang kita mau jalankan tersebut. Contohnya seperti kuliner. Ya, tentunya contoh dari kuliner ini sangat banyak sekali mahasiswa yang ingin membuka usaha seperti ini. Kenapa? Karena walaupun makanan-makanan yang tidak terlalu mewah bisa kita jual seperti sayur-sayuran atau apapun itu, sehingganya kita itu memiliki ilmu dari masakan tersebut, sehingganya ketika kita membuka kuliner kita tidak perlu takut sedikit pun karena kita memiliki pengetahuan mendalam tentang bidang kuliner tersebut. Kemudian yang kedua yaitu perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Tentunya dalam dunia wirausaha, jaringan atau network sangat penting. Kenapa? Karena jaringan yang luas dapat membantu kita sebagai wirausaha menemukan peluang bisnis, mendapatkan klien, dan memperoleh saran dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Kenapa? Dari memperluas dan memperbanyak jaringan ini mampu memberikan kita dampak yang sangat signifikan, karena tadi saya sudah mengatakan kita dapat memperoleh saran dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Tentunya ketika kita mendapatkan saran dari orang-orang yang berpengalaman, tentunya kita akan menyimpan saran tersebut dan kita kelola sehingga apapun yang kita apapun usaha yang kita buka, tentunya kita memiliki banyak sekali jaringan dan bisnis atau pertemanan. Kemudian contohnya seperti bergabung dengan komunitas pengusaha. Tentunya untuk memperluas jaringan dan memperbanyak pertemanan, tentunya bergabung dengan komunitas pengusaha muda atau organisasi terkait wirausaha itu sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa, tentunya yang berada di universitas atau di daerah setempat atau di luar manapun itu. Dalam bergabung dengan komunitas pengusaha atau organisasi, tentunya itu sangat memberikan kita pengalaman atau materi tambahan, tentunya ilmu tambahan yang kita dapatkan dari berorganisasi dan bergabung pada pengusaha muda, sehingganya ketika kita membuka usaha di masa depan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan karena kita bergabung dengan komunitas pengusaha dan organisasi yang terkait, terlebih khususnya dalam membuka usaha. Kemudian poin yang ketiga yaitu pilihan keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa Anda. Tentunya pada poin yang ketiga ini menekankan kita untuk memilih produk atau jasa yang Anda tawarkan harus memiliki keunikan atau nilai jual yang unik yang membedakan dari pesaing. Tentunya produk atau jasa yang Anda tawarkan harus memiliki keunikan itu banyak sekali. Jadi kita harus mengeluarkan hal-hal yang baru, sehingganya ketika apapun yang kita jual di luar atau dimanapun itu, pembeli melihat dari keunikan tersebut, sehingganya mereka
penasaran dengan keunikan tersebut, mereka datang sehingganya mereka melihat langsung dari apa-apa yang kita jual. Seperti contohnya itu pakaian. Tentunya pakaian itu kita bisa menambahkan motif atau desain yang ada dalam baju itu sehingganya dapat terlihat dengan unik begitu, supaya banyak sekali pembeli yang ada di luar penasaran dengan hasil-hasil yang kita tambahkan dalam baju tersebut atau pakaian, bisa menjadi poin utama dalam penarikan pembeli-pembeli yang dari luar. Contohnya itu mungkin saja dari luar daerah kita atau dari luar provinsi kita, tentunya masih termasuk dalam Indonesia. Kemudian poin yang keempat yaitu jaga kredibilitas dan brand image. Tentunya dalam poin keempat ini menunjukkan kita untuk pada reputasi usaha Anda adalah aset penting. Kredibilitas atau kepercayaan konsumen terhadap bisnis Anda harus dijaga mulai dari produk atau jasa berkualitas, pelayanan yang baik dan komunikasi yang jujur. Brand image atau citra merek yang positif akan membantu menarik pelanggan dan menjaga loyalitas mereka. Sehingganya menjaga kredibilitas dan brand image ini sangat penting untuk diterapkan dalam diri dalam diri kita bagi seseorang yang ingin membuka usaha, sehingganya mampu memberikan penarikan bagi pelanggan dan sehingga menarik pelanggan dan menjaga loyalitas mereka. Contohnya itu seperti kita harus konsisten dan memberikan layanan yang tepat waktu agar supaya mereka tidak menganggap bahwa kita ini membuka usaha ini tidak tepat waktu. Kita harus tepat waktu. Kemudian menjaga kualitas produk serta aktif dalam membangun hubungan baik dengan konsumen melalui media sosial dan saluran lainnya. Tentunya media sosial ini sangat berperan penting untuk di zaman sekarang, karena media sosial ini mampu membantu kita berkomunikasi yang jauh bisa menjadi dekat, sehingganya dapat membantu kita dalam menjalin hubungan yang baik dengan konsumen atau dengan yang lainnya. Kemudian poin yang terakhir itu berhemat dalam operasional secara terencana serta sisihkan uang untuk modal kerja. Dalam poin kelima ini mengajarkan kita untuk mampu mengefisien dalam penggunaan sumber daya sangat penting, sehingga ketika kita mampu menggunakan sumber daya alam yang sangat penting dengan baik, itu mampu memberikan keuntungan bagi kita, terutama di tahap awal bisnis. Sebagai wirausaha, Anda perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran terencana dengan baik, sehingganya tidak akan memberikan dampak yang negatif atau memberikan kerugian bagi dalam diri kita sendiri. Kemudian selain itu penting untuk menyisihkan sebagian keuntungan untuk modal kerja dan investasi di masa depan, seperti pembelian alat produksi atau ekspansi. Tentunya di samping kita menggunakan sumber daya yang sangat penting, kita harus menyisihkan sebagian keuntungan, sehingganya ketika kita menghadapi masalah di masa depan, kita tidak takut karena kita sudah menyisihkan sebagian keuntungan. Dan ketika kita mau menginvestasi keuntungan kita di masa depan, ini sangat membantu kita untuk mampu memperluas usaha kita di masa depan atau di masa yang akan datang. Seperti contohnya itu menyewa kantor atau menyewa dimanapun itu, sehingga biaya yang kita keluarkan itu tidak terlalu besar begitu, karena itu merupakan awalan dari membuka usaha kita. Kemudian peralatan yang sesuai dengan anggaran. Tentunya ketika memulai usaha itu alat dan bahan itu kita mampu menyesuaikan dengan modal yang kita punya. Oke, mungkin itu saja
dari penjelasan singkat saya, tentunya dengan mengikuti langkah-langkah ini, mahasiswa atau siapapun yang memulai wirausaha akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk membangun dan mengembangkan bisnis mereka. Mungkin cukup sekian dan terima kasih dari penjelasannya saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.